Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deja Putra Febrian, kelas PGSD 2B yang akan mempresentasikan materi tentang kesulitan perkembangan peserta didik. Nah, langsung saja ke dalam materi kali ini, yaitu pada pengertian kesulitan perkembangan, yaitu kesulitan perkembangan adalah hambatan atau gangguan yang dialami peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan tahap usianya, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Lalu ada juga jenis-jenis kesulitan perkembangan pada anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada kesulitan fisik dan motorik, yang dimana contohnya seperti gangguan pertumbuhan, yaitu cepat lelah atau mudah sakit, dan juga gangguan motorik halus atau kasar seperti kesulitan menulis, berlari, melempar. Nah, yang kedua lalu ada kesulitan kognitif, yang dimana kesulitan kognitif itu contohnya seperti sulit untuk konsentrasi, terus gangguan pemrosesan informasi, ketertinggalan dalam mata pelajaran seperti membaca, menulis, berhitung. Misalnya disleksia atau diskalkulia. Ketiga ada kesulitan bahasa, yang dimana kesulitan bahasa ini seperti lambat berbicara, kosakata terbatas, kesulitan memahami instruksi baik lisan atau yang tertulis, seperti ketika gurunya menerangkan atau menginstruksikan, peserta didik ini akan kesulitan untuk memahami instruksi guru tersebut. Yang keempat ada kesulitan emosional, yang dimana si anak ini atau peserta didik ini mudah marah, menangis, atau takut. Lalu selalu rendahnya percaya diri anak peserta didik tersebut, kesulitan mengelola stres atau tekanan di sekolah. Lalu ada kesulitan sosial, yang dimana kesulitan sosial ini contohnya seperti anak sulit bergaul dengan teman sekelasnya, baik teman sekelas ataupun teman sebaya di lingkungannya. Lalu si anak itu cenderung menyendiri atau agresif. Jadi selain menyendiri, anak itu juga akan agresif dan tidak mau berkontribusi dengan teman sebaya lainnya, tidak mau bermain. Yang ketiga ada tidak memahami norma sosial. Dan yang keenam ada kesulitan moral. Kesulitan moral ini yaitu contohnya si anak atau peserta didik sering berbohong atau mencuri, tidak memahami konsep benar dan salah. Nah, jadi si anak atau peserta didik ini sering berbohong atau mencuri, dan saat mencuri pun dia tidak memahami apakah mencuri itu benar atau salah, dan sulit mematuhi aturan, atau bisa dikatakan si anak ini itu bandel gitu, nakal. Nah, lanjut pada faktor-faktor penyebab kesulitan perkembangan. Yang pertama yaitu faktor biologis seperti genetik atau gizi buruk, bahkan gangguan neurologis. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan seperti keluarga tidak harmonis atau bisa disebut broken home ya. Lalu ada pengasuhan yang tidak mendukung. Ada juga faktor pendidikan seperti guru kurang memahami karakteristik si anak, dan juga ada faktor sosial dan ekonomi seperti lingkungan yang kurang stimulatif atau kemiskinan. Dampak kesulitan perkembangan yaitu yang pertama
anak atau peserta didik prestasi akademiknya menurun, lalu gangguan kepercayaan diri, resiko masalah perilaku di masa depan, dan juga hambatan interaksi sosial. Ada juga peran guru dan sekolah. Yang pertama itu mengidentifikasi secara dini kesulitan perkembangan, lalu memberikan perhatian individual, lalu setelah itu bekerja sama dengan orang tua dan ahli seperti psikolog, dokter, atau terapis. Lalu mengembangkan lingkungan belajar yang ramah anak dan inklusif, mengembangkan lingkungan belajar yang ramah atau menyenangkan bagi buat si anak tersebut. Nah, baik, tidak terasa ya, sudah kesimpulan saja. Jadi kesimpulannya yaitu kesulitan perkembangan pada peserta didik sekolah dasar merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan holistik dari guru, orang tua, dan lingkungan. Pemahaman yang baik tentang aspek perkembangan anak menjadi landasan penting dalam mendampingi mereka menuju perkembangan opsional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita belajar bersama-sama lagi untuk mengetahui kesulitan atau mengenal karakteristik anak atau peserta didik sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.